ya mungkin. Bismillah. Iya, jelas sekarang, Ustaz. Suaranya sudah kedengaran? Jelas sekarang, Ustaz. Sekarang. Halo? Iya, jelas, Ustaz. Baik. Kayaknya keputus, Ustaz. Ke freeze ya. Apa jaringan? Baik. Oke, sudah. Sudah. Tes, tes. Iya, sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan wa salam da'imai di dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalam amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان أيضا وسنة طريق يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini puji dan syukur kita hentikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan nikmat sehat dan nikmat iman serta nikmat jasmani yang dengan nikmat itu mudah-mudahan kita manfaatkan untuk melakukan segala aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah. Baik, pada hari ini, pada malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan rutinitas kajian kita. Sebelum kita melanjutkan pada sesi nanti, insya Allah kita akan mengkaji sejenak di dalam pembahasan pada kitab Syama'il Muhammadiyah, namanya Imam At-Tirmidzi, yang pada malam hari ini kita sudah sampai ke bab ke-26. Kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan bab pembahasan tentang bagaimana sifat atau jenis-jenis roti yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW dan kita hari ini masih di dalam pembicaraan terkait dengan makanan yang pada hari ini insya Allah kita bahas terkait dengan idam. Idam ini adalah lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam bab ini insya Allah ada 34 hadis ya, banyak. Dan insya Allah mungkin kita bisa selesaikan pada malam hari ini dan insya Allah secara berkelanjutan kita bahas beberapa hadis saja. Bab sifat babu ma ja'a fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muslimin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darin amin. حدثنا محمد بن سهيل بن أسكر عن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليم بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul ilfal. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya lauk pauk. Kata Rasul, sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. Kol ini adalah cuka. Cuka, ya cuka. Sebaik-baiknya pauk adalah cuka. وقال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو القدم والقدم. Jadi hanya beberapa
Perbedaan perawi saja. Kalau yang dari Abdullah bin Abdurrahman itu meriwayatkan kalau udah idamu berarti udumu sama aja. Maknanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik lauk pauk adalah cukup. Bukan berarti bahwasanya dari semua lauk pauk yang pernah dimakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik itu cukup. Jadi ini adalah sebabul wurudnya. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan meriwayatkan hadis ini. Jadi kalau tidak salah itu disebutkan di dalam beberapa riwayat juga salah satunya di riwayat Abdullah bin Abdurrahman ini ketika ada salah seorang tamu yang datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti insya Allah akan dijelaskan juga di riwayat ke depan bahwasannya ketika datang tamu menghadap ataupun bertemu kepada Rasulullah, Rasulullah mengajak makan dan Rasulullah menyuruh Sayyidah Aisyah untuk mengangkat beberapa hidangan makanan, tetapi yang ada di rumah Rasulullah SAW saat itu hanya roti saja, dan yang lainnya hanya ada cukup. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti, salah satunya tidak ingin menyakiti hati istrinya, tidak ingin mengecewakan karena yang ada di rumah hanya cuka saja dan roti, dan biar juga merasa bahwa Rasulullah SAW terhibur dan menghibur sahabatnya yang itu. Jangan sampai sahabat yang datang ke rumah merasa sedih melihat rumah Nabi hanya ada roti dan cuka. Itu dikatakan Nabi, sebaik-baik lauk pauk, ya itu cukup. Jadi kurang lebih kalau bahasanya seperti ini. Ketika Rasulullah SAW itu menyuruh Sayyidah Aisyah untuk menghidangkan beberapa makanan, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah hanya ada cukai dan roti saja. Rasulullah langsung menjawab, ya enggak apa-apa. Kalau memang adanya cuma cukai dan roti, ya itu roti sudah alhamdulillah sudah ada, dan sebenarnya lauk yang menemani roti ini ya cukai itu terbaik. Cukup. Nah, itu untuk menunjukkan rasa syukurnya, untuk juga menghibur sahabatnya yang datang ke rumah supaya tidak merasa sedih melihat di rumah Rasul hanya ada cukup saja sebagai lengkap, dan juga sebagai penghibur hati daripada istrinya Sayyidah Aisyah. Begitu mulia asal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. حدثنا قتيبة حدثنا ابن إدريس سمك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقال ما يملك بطنه. Maaf, suaranya putus-putus lagi, apa kayak nggak lancar gitu, naik turun suaranya. Oh gitu. Kayaknya ini pengaruhnya sinyal. Kurang jelas suaranya. Saya juga Kurang kurang jelas. jelas. Maaf. Kalau begini jauh lebih jelas atau gimana? Nah, jelas ini malah. Malah nggak pakai Iya. itu jelas. Oh iya, oke, baik. Di hadis selanjutnya disebutkan bahwasanya haddatsana Qutaibah dari Qutaibah haddatsana Abul Ahwas an Simak bin Harb qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Jadi kata Nu'man bin Bashir, dia saat itu sedang berkumpul-kumpul dengan para sahabat. Maka dikatakan oleh Nu'man bin Bashir, wahai para sahabat, apakah kalian sekarang bisa makan, bisa minum sesuka hatimu? Atau maksudnya apa yang kita ingin kita bisa makan. Apa yang kita pingin minum, kita bisa minum. Kata Nu'man bin Bashir, ini mungkin pertanyaan yang sedikit menggelitik hati kita. Ya, merefleksi hati kita. Apa yang dikatakan? Laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Nu'man bin Bashir, yang pernah hidup dan melihat nabi kalian.
wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Aku yang pernah melihat Nabi kalian itu makan dan tidak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terisi perutnya dengan dakol. Ya. Maksudnya apa? Dakol ini adalah kurma yang tidak layak dimakan oleh manusia. Jadi dakal itu adalah kurma yang mana kurma itu memang udah jelek sekali. Kurma yang layaknya itu cuma dikonsumsi oleh onta saja. Jadi udah kering, udah jelek, udah nggak layak dimakan manusia. Tapi dakal ini saja yang tidak layak dimakan oleh manusia, kata Nu'man bin Bashir, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terpenuhi perutnya daripada makanan yang paling jelek aja, apalagi kalau makanan yang enak. Nah, ini makanya Nu'man bin Bashir saat itu ketika bertanya kepada para sahabat merasa sedih. Ya, ketika ada hidangan yang enak, hidangan yang lezat, para sahabat ini selalu mengingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada minuman yang lezat yang mereka bisa santap, langsung yang diingat pertama sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nu'man bin Bashir saat itu memberikan pertanyaan yang bisa dikatakan pertanyaan pemantik yang membuat para sahabat saat itu supaya agar sedikit merefleksi diri mereka. Maka Nu'man bin Bashir berkata, apakah kalian bisa makan sekarang dan minum seenak kalian, sesuka hati kalian? Kau tahu bahwa Nabi kalian dulu, aku pernah melihat Nabi kalian yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah terpenuhi perutnya daripada dakal, makanan yang paling jelek saja tidak pernah terpenuhi. Jadi begitu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memantik rasa syukur kita. Sekarang kalau kita punya nikmat, Allah kasih nikmat bisa makan apa saja, syukur tidak boleh lupa. Tapi juga harus ingat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita dulu itu tidak pernah bisa makan enak. Mungkin nggak bisa makan enak seperti kita. Sebegitu kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdah bin Abdullah al-Khuzai, haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Maharib bin Dithar an Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamu al-khal. Ini sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tadi. Nah, yang datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah Jabir bin Abdullah. Makanya Jabir bin Abdullah juga meriwayatkan hadis yang sama, tetapi di dalam periwayat yang berbeda. Artinya jalur riwayatnya berbeda, bukan dari Sayyidah Aisyah. Nah, maka kata Jabir apa? Ketika aku masuk ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat hanya ada roti dan cuka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebaik-baik idam, sebaik-baik lauk pauk adalah al-khal, cuka. Nah, subhanallah. Ini akhlak Nabi untuk menghibur hati semuanya supaya tidak merasa sedih. Haddatsana Hannad, haddatsana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Qilabah an Zahid al-Jarmi. Qala kunna 'inda Abi Musa al-Ash'ari fa'utiya bilahmi dajaj. Fa'utiya bilahmi dajaj. Fatanahha rajulun minal qaum. Kita tahu bahwasanya tadi yang sudah disebutkan di dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi bahwa daripada di antara lauk pauk yang pernah dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama tadi ada cuka, kemudian khol, ya, dakol itu kurma, meskipun kurma yang paling jelek, dan kemudian di dalam hadis ini dibahas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah makan daging ayam. Jadi diriwayatkan oleh Zahdami Al-Jarimi bahwasanya kami pernah bersama Abu Musa Al-Asy'ari dan saat itu ada ketika sedang duduk-duduk dengan Abu Musa Al-Asy'ari, ini tidak ada Rasulullah ya. Jadi saat itu ada satu orang daripada komplotan, daripada circle tersebut, maka dihidangkanlah daging ayam. Fatanaha rajulun minal qaum. Nah, seseorang itu saat itu merasa jijik, merasa tidak mau makan ayam. Faqala malak,
Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, apa yang terjadi padamu? Kenapa engkau tidak mau makan ayam? Nah, maka kata Abu Musa, inni ra'aituha ta'kulu. Oh, kata si pemuda tersebut menjawab, inni ra'aituha ta'kulu natinan. Ya, jadi aku merasa jijik makan ayam yang dihidangkan ini bukan apa-apa karena barusan tadi aku melihat ada ayam yang makan natinan. Natinan itu apa ya? Kotoran lah, sejenis kotoran. Apa itu? Itukah cacing dan sejenisnya. Pokoknya kotoran. Maka sehingga membuat sahabat ini merasa jijik. Fahalaftu alla akuluha. Maka saat itu, kata sahabat ini, sejak itu aku tidak pernah mau makan ayam lagi dan aku bersumpah tidak mau makan ayam lagi. Nah, maka setelah itu kata Abu Musa apa? Qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajjaj. Nah, maka saat itu Abu Musa memanggil sini. Sini mendekat, aku ingin mengatakan sesuatu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu nabimu itu suka makan ayam. Jadi tidak perlu engkau bersumpah gak mau makan ayam lagi karena melihat sesuatu yang jorok yang pernah dimakan ayam. Nah, maka saat itu sahabat ini pun mencabut sumpahnya. Jadi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah makan ayam dan suka makan ayam, maka sahabat ini pun ingin mengambil keberkahan dan mengambil kesunahan untuk makan ayam. Nah, jadi setiap kita makan daging ayam, setiap kita makan roti, setiap kita makan kurma, setiap juga kita makan cuka. Nah, mungkin cuka itu kalau kita makan mungkin di acar ada ya. Kalau makanan-makanan kita itu mungkin di acar. Nah, kalau itu juga bagian daripada cuka. Nah, kalau makan makanan seperti itu jangan lupa diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi agar mendapat pahala. Begitu. Maka sahabat ini mencabut sumpahnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan ayam. Meskipun itu yang membuat dia sudah pernah bersumpah tidak mau makan ayam lagi karena merasa jijik. Jadi di dalam hadis ini juga menerangkan bahwasannya menjadi sebuah hukum kalau jijik terhadap suatu makanan ya ataupun kalau ada satu makanan satu hewan yang pada dasar hukumnya adalah halal tapi memakan kotoran yang hukumnya haram maka diperbolehkan asalkan dengan syarat itu makanan yang sudah dimakan oleh hewan yang halal tersebut sudah diproses sejak lama. Jadi maksudnya begini, kalau ada lele misalnya ya, lele yang kita makan sekarang itu mungkin ada yang lele-lele atau makan ikan-ikan yang jenis makanannya itu seperti kotoran ya dan lain sebagainya. Nah, setelah 33 hari maksimal ya 3 hari minimal supaya dibiarkan dulu artinya kalau sudah diambil dari empang beda kalau misalnya di peternakan lele mungkin mereka ngasih makanan yang udah banyak kotorannya mungkin ya. Tapi kalau dari empang yang yang dari luar liar begitu, maka kalau setelah diambil ikan tersebut, alangkah lebih baiknya didiamin dulu selama 3 hari. Jadi jangan langsung dikonsumsi. Supaya apa? Kotoran-kotoran yang pernah dia makan atau makanan-makanan dari kotoran yang pernah dia makan itu diproses dulu di dalam perutnya, maka sehingga daging yang kita makan itu sudah menjadi dagingnya lele, bukan jadi kotoran yang tadi. Nah, begitu juga. Nah, ini sudah dibahas beberapa oleh para pakar-pakar fikih, ulama-ulama fikih kita dulu, boleh memakan makanan yang pada dasar hukumnya itu halal. Meskipun dia mengkonsumsi makanan yang pada dasarnya hukumnya haram, tapi karena sudah diproses di dalam perutnya, maka boleh dikonsumsi oleh kita dan itu hukumnya halal. Hadis selanjutnya mengatakan menerangkan haddatsana Al-Fadl bin Sahal an A'raj Al-Baghdadi. Haddatsana Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Umar bin Safinah an abihi an jaddihi qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubari. Nah, di dalam hadis ini diterangkan lain lagi. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah memakan roti dengan apa kata kakek daripada Umar bin Safinah. Dia mengatakan bahwasanya aku pernah makan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku makan saat itu pakai lauk lahma hubari, daging hubaro, bukan hubari.
Hubaro itu sejenis burung ya, sejenis burung unggas, tapi juga apa ya? Burung dikatakan burung unta atau burung Arab bisa jadi gitu ya. Saya ada gambarnya, mungkin lebih jelas dilihat gambarnya saja. Nah, ini burung hubaro nih begini. Saya tadi searching melihat, oh ternyata begini burung hubaro. Nah, lehernya panjang ya. Ini burung hubaro ya sejenis sebenarnya sejenis ayam juga ya. Nah, seperti bisa dikatakan juga seperti apa ini bangau kah? Nah, ini adalah burung hubaro yang pernah dimakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dagingnya. Oke, kemudian di dalam hadis yang lain diterangkan haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Ismail bin Ibrahim an Ayyub anil Qasim At-Tamimi an Zahdami Al-Jarimi qala kunna 'inda Abi Musa Al-Ashari qala faqadima ta'amuhu wa qaddama fi ta'amihi lahmi dajjaj. Ini hadis yang diterangkan di hadis yang kita bacakan barusan tentang bagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah makan daging ayam dari Abu Musa al-Asy'ari ketika dihidangkan daging ayam wa fil qaumi rajulun min baini taimi, ini lebih spesifik lagi dijelaskan bahwa seseorang yang merasa jijik tadi itu dia dari suku Bani Tamim, Bani Taimi ya. Kemudian qala falam yadnu faqala lahu Abu Musa, dia tidak mau mendekat kepada hidangan tersebut. Kemudian Abu Musa berkata, sini mendekat. Fa inni qad ra'aitu Rasulullahi akala minhu. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam makan daripada daging ayam ini. Inni ra'aitu ya'kulu syai'an. Kata si seseorang yang jijik tadi, ndak. Saya melihat ini ayam tadi memakan sesuatu kotoran, faqadirtuhu fahalaftu alla at'amahu abadan. Maka karena merasa jijik, aku bersumpah untuk tidak mau makan ayam selamanya. Tapi ada keterangan daripada hadis ini bahwasanya sahabat tersebut mencabut sumpahnya. Hadatsana Mahmud bin Ghailan hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan an Abdullah bin Isa an rajulin bin ahli Syam yuqalu lahu, dari seseorang dari ahli Syam berkata, dikatakan kepadanya, lahu Atha an Abi Sa'id ya. Jadi yang mengatakan kepadanya itu Atha dari Abi Sa'id, dikatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuluz zaita. Ini hadis yang lebih kuat daripada hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya melakukan tetapi juga menganjurkan. Jadi kalau sudah ada dua kesunahan, sunnah fi'liyah dengan sunnah qauliyah, maka derajat hadis tersebut sudah jauh lebih tinggi. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dengan kata-katanya, kuluz zaita, makanlah daripada zait, minyak zaitun. Az-zaita ini adalah minyak zaitun. Wadahinu bihi, dan berminyaklah kalian. Nah, maksudnya adalah bisa boleh memakai daripada minyak zaitun tersebut. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena zaitun itu dari pepohonan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memakan sesuatu dengan zaitun, untuk mengonsumsi zaitun, dan juga untuk boleh memakai zaitun, minyaknya boleh dipakai di badan juga. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena sering juga memakan roti yang dijadikan lauknya adalah zaitun, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan. Maka kalau kita lihat makanan-makanan Rasulullah ini sebenarnya sangat sangat sehat ya. Bisa dikatakan Rasulullah itu bisa dikatakan tuh sepanjang hayatnya kebanyakan beliau itu vegetarian daripada makan daging-dagingan. Kalau makan daging-dagingan itu ya itu kalau diundang di rumah ketika menjadi tamu mungkin iya. Ketika ditraktir makan oleh para sahabat mungkin iya. Tapi kalau untuk konsumsi kesehariannya bisa dikatakan ini Rasulullah SAW lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berjenis vegetarian.
Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya haddatsana Yahya bin Musa, haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Ini riwayatnya juga sama yang tadi qala Abu Isa wa kana Abdul Razzaq yattaribu fi hadhil hadits fa rubbama asnadahu wa rubbama arsalahu. Kata Abu Isa mengkomentari ini apa namanya Al-Imam Tirmidzi mengomentari ternyata hadis ini yang dibawa oleh perawinya Yahya bin Musa, bahwasanya di dalam periwayat ini ada sedikit kecacatan di dalam riwayat ini, maka termasuk di dalam hadis muttarib. Muttarib itu apa? Muttarib itu yang dilebih-lebihkan, itu muttarib. Ya. Dan juga bisa dikatakan hadis mursal. Jadi ndak valid 100% ndak valid. Nah, kemudian haddatsana Sinjiyu, haddatsana Sinjiyu wa huwa Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad Al-Marwazi As-Sinji. Ini bukan orang Arab ini biasanya yang meriwayatkan, yang kalau ada Sinji begini bukan orang Arab ini. Iya. Haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu walam yadhkur fihi an Umar. Ternyata yang merawi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menganjurkan untuk mengonsumsi daripada eh, minyak zaitun, ternyata bukan satu periwayatnya, banyak. Dari Sinji juga, meskipun banyak kategori-kategori hadis, ada yang mengatakan riwayat tersebut tidak sampai kepada sahih, tapi sebenarnya kalau sudah banyak jalur riwayat yang meriwayatkan, maka derajat hadis tersebut bisa jadi naik. Ya, bisa jadi naik. Artinya tidak bisa juga dikatakan hadis lemah, ya sekurang-kurangnya bisa naik ke hadis hasan. Tidak sampai sahih tapi bisa sampai hasan. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik itu dikatakan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'jibuhu dubba fa utiya bi ta'am aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Baik, ini diriwayatkan dari Qatadah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka yang namanya dubba. Dubba itu apa? Labu. Ya, yang vegetarian lagi ini. Dubba, labu ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka yang berjenis labu. Labu apa saja? Ya, jadi kalau mungkin dulu tuh kalau di Arab ya labunya seperti labu-labu merah gitu ya. Ya, labu-labu Halloween gitu. Nah, labu ini sejenis labu. Fa'utiya bit'am, dan ketika dihidangkan beberapa makanan, ada labu juga. Terus kemudian kalau Anas bin Malik melihat labu ketika dihidangkan, itu Anas langsung Sayyidina Anas itu langsung terfikir ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti carinya labu karena Rasul sukanya labu. Maka didekatilah labu, ya, didekati labu tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya dihidangkan antara daging sama labu, mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih labu yang disantap. Ya, saking beliau itu sangat suka dengan dengan jenis-jenis perlabuan. Nah, labunya. Nah, jadi kalau kita sekarang juga kalau makan labu, kalau kebetulan lagi lagi ada labu dan juga masak labu, itu jangan lupa ketika mengonsumsi, jangan lupa niat karena mengikuti apa yang disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hafs bin Ghiyath, an Ismail an Abi Khalid an Hakim bin Jabir an abihi qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraitu indahu dubba tuqatta'u faqultu ma hadha qala nukaththiru bihi ta'amana. Oke. Kemudian dari sahabat yang lain dikatakan dari ayah Hakim bin Jabir bahwa beliau pernah masuk ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
Dan saat itu yang dilihat oleh ayah daripada Hakim bin Jabir, di depan Rasulullah ada dubba, ada labu yang sudah terpotong-potong. Nah, maka sahabat ini mengatakan, apa ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab apa? Inilah lauk yang membuat kita bisa makan banyak. Apa maksudnya? Saking Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking senangnya sama labu, jadi kalau sudah ada labu, Rasul bisa makan banyak. Kayak kita orang Indonesia ada sambal, bisa makan banyak. Ya, begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada labu bisa makan banyak. Jadi istilahnya selera makan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi bertambah kalau ada labu. Qala Abu Isa wa Jabir hadza huwa Jabir bin Tariq wa yuqalu ibnu Abi Tariq. Ternyata Jabir ini juga dijelaskan oleh Abu Isa biar enggak salah orang, ini Jabir bin Tariq bukan Jabir yang lain, ya. Wa huwa rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yu'rafu lahu illa hadzal hadits al-wahid. Ternyata hadis ini diriwayatkan oleh satu perawi saja. Bukan berarti kalau sudah diriwayatkan oleh satu perawi itu hadisnya lemah, enggak. Justru ada meskipun periwayatnya cuman istilahnya jalur riwayatnya, jalur sanadnya cuman satu dan diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, tidak menutup kemungkinan hadis ini juga merupakan hadis yang sahih. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, dari Anas bin Malik juga mengatakan, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Bahwa diterangkan oleh Anas bin Malik, diceritakan pada suatu hari ada seorang khayyat. Khayyat itu tukang penjahit, tukang jahit, tailor, ya tailor. Pernah mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Qala Anas kemudian bercerita, "Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dan aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min syair. Kemudian dihidangkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu roti daripada gandum. Wa maraqan fihi dubba, dan ada kuah yang di dalam kuah itu ternyata ada dubba. Dubba itu ya ada labu tadi, tapi labunya sudah ada kuahnya. Ya. Wa qadid, dan juga ada qadid. Qadid itu berupa daging yang sudah dikeringkan, sejenis dendeng, dendeng basah lah kalau bahasa kita sekarang. Ya, sejenis dendeng. Jadi daging yang sudah dikeringkan dulu di matahari, ditumbuk, kemudian dikuahin. Nah, itu sejenis dendeng. Kalau orang-orang Padang pasti sangat paham ini. Qala Anas, berkata Anas, faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba hawalai sahfah. Falam azal uhibbu dubba yawma idzin. Maka Anas bercerita melihat gelagat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dipilih ketika ada hidangan ini, ada qadid, ada daging tadi, kemudian ada dubba, ada labu yang tadi yang diceritakan tadi. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Anas bin Malik lebih senang memakan dubba daripada memakan qadid, ya, daripada daging. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih senang memilih labu yang dikuahi, sampai dikatakan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sudah hampir menghabisin setengah piring, artinya sudah saking gairahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Jadi belum pernah melihat Anas bin Malik tuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri hidangan dan makan dengan semangat begitu luar biasa, dengan selera makan yang begitu tinggi karena ada dubba, karena ada labu yang tidak dikuahin. Maka kata Anas bin Malik, falam azal uhibbud dubba min yawma idzin. Maka saat itu juga aku ingin merasa lebih suka juga kepada labu, sama seperti Rasulullah SAW suka kepada labu. Jadi kalau sahabat-sahabat ini melihat apa yang disukai oleh Rasulullah, mulai mencintai, mulai ingin mencoba dan merasa suka kepada apapun yang disukai oleh Rasulullah SAW. Meskipun sebelumnya tidak suka, kayak Anas bin Malik, mungkin sebelumnya tidak suka dubba, tidak suka labu, tapi ketika melihat Rasulullah SAW sangat suka kepada labu, maka mencoba untuk mencintai makan labu.
Nah, begitulah sifat-sifat para sahabat dulu tuh selalu ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disukai oleh Nabi. Begitulah seseorang kalau sudah dipenuhi cinta di dalam hatinya. Ya, apa yang dia suka meskipun sebelumnya benci, tapi harus suka. Meskipun sudah bersumpah karena jijik sama makanan, tapi harus cabut sumpahnya, harus suka. Begitulah karakter-karakter sahabat-sahabat terdahulu. Subhanallah. Baik. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu sampai di hadis ini. Insya Allah kita akan melanjutkan masih banyak hadis tentang lauk pauk yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW dan insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kita diskusi sejenak sebelum melanjutkan ke sesi terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh Mengenai akhlak sirah maupun perilaku Rasul ini sebetulnya saya speechless lah, nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata atau membayangkan Masya dengan akal pikiran. Masya Allah. Tapi memang ada banyak strategi mungkin orang dengan membaca sholawat akhirnya macam-macam sholawat. Kemudian ada peringatan seperti Maulud Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain. Itu kan salah satu bukti cinta, salah satu cara untuk mencintai Rasul. Tapi Betul. sebagian yang lain berpendapat itu adalah bid'ah. Maka Imam Syafi'i berkata ada bid'ah hasanah, ada bid'ah syai'ah gitu. Betul. Tergantung ininya. Dan untuk masalah kecintaan ini, mahabbah ini, biarlah saya ya apa namanya kata beliau itu kalau terjemah bebasnya biarlah saya disebut bid'ah seperti itu. Betul. Gimana cara mencintai Rasul itu biar aja saya disebut bid'ah katanya. Itu Iya. kualitas Imam Syafi'i. Tapi kalau manusia biasa saya terinspirasi oleh kisah Ukasah itu, Ustaz. Iya, Ukasha. Jadi Ukasah itu dia meminta kisos karena di suatu perang dia tercambuk oleh Rasulullah. Betul. eh, itu sangat sangat luar biasa sampai para sahabat udah kalau begitu ininya ke saya aja kisosnya kata mereka. Tapi beliau nggak mau waktu itu katanya beliau tidak berpakaian. Akhirnya Rasulullah membawa pakaiannya tapi begitu cambuk sudah disediakan beliau sudah membuka pakaian malah dia membuang Ukasa itu membuang cambuk dan memeluk Rasulullah. Ada dua, Iya. dua fadilah, ada dua keutamaan yang dia peroleh sebetulnya. Yang pertama adalah dia terbebas dari api neraka karena pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Yang kedua, dia sebagai bukti cintanya seperti dikatakan oleh hadis anta man ahbaita atau Waktu. almar'a man ahabba. Jadi engkau akan dibersamai dengan yang dicintai di akhirat. Itu kisah-kisah seperti ini sangat luar biasa, tapi efeknya itu Ustadz banyak mengatakan itu adalah bid'ah. Bagaimana komentarnya itu? Baik. Betul sekali. Em, Memang sebenarnya terkait dengan praktik-praktik bid'ah ini, saya juga tidak mau banyak berkomentar ya. Ya artinya sebenarnya tidak ada yang solawat itu bid'ah itu tidak ada sebenarnya. Ya semua bahkan banyak dalil-dalil banyak sekali yang mengatakan untuk boleh bersolawat. Dan saya yakin juga orang-orang yang mengatakan bid'ah itu juga maksudnya bukan itu, bukan karena bersolawat kepada Nabi, bukan. Kebanyakan mungkin juga yang saya lihat adalah ketika praktik untuk terutamanya merayakan Maulidan dan lain sebagainya, ada beberapa praktik di negara kita khususnya yang terlalu berlebihan, yang secara pribadi juga mungkin ngelihatnya ngerasa risih gitu ya. Kalau kita lihat mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang terlalu berlebihan, maksudnya dalam hal yang ya ndak 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 patut untuk merayakan kemaulidan tapi memakai alat-alat musik yang haram misalnya ya, yang ada apa namanya sound horeg sound horegnya kalau zaman sekarang tuh.
Nah, sebenarnya hal-hal itu juga Al-Imam Syafi'i juga sudah pernah menghukumi beberapa alat-alat musik yang haram gitu ya. Dan makanya oleh karena itu praktik-praktik hal seperti itu kalau ada saudara-saudara kita yang mengatakan bid'ah, ya menurut saya sah-sah saja. Karena mengapa? Ya terkadang orang yang mengakui dirinya Syafi'iyah mengikuti mazhab Syafi'i, tapi ketika berbicara soal alat musik yang dipakai, justru mereka tidak mau mengatakan. Padahal itu hal yang sudah diharamkan oleh Imam Syafi'i. Tapi justru di sana mereka mengatakan, masih ada toleransi, masih banyak permasalahan, masih banyak perdebatan terkait dengan musik. Tapi ketika apa namanya, ketika ada permasalahan yang lain, ketika mau dibidiahkan oleh orang yang lain, ya bahkan mereka mengatakan, ya orang-orang yang membidaah itu nggak paham, nggak mau ikut sunnah, nggak mau ikut mazhab, nggak bermazhab, hanya ikut Al-Quran dan sunnah saja. Ya begitulah perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara kalangan-kalangan yang mana yang suka membid'ahkan, yang mana yang juga terkadang menurut saya bisa dikatakan salah kaprah dalam menjalankan sunnah gitu ya. Ada beberapa, memang nggak semua, tapi yang kita bisa ambil hikmah dan pelajaran adalah dari semua apa yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bisa melampiaskan dengan apapun itu. Asalkan tidak melanggar syariat, asalkan tidak melanggar rumus-rumus yang sudah dirumuskan oleh para fuqaha juga. Ya, artinya kalau ingin berselawat ya selawatan bareng-bareng, memakai alat-alat musik halal, maka semua jadi sunnah, gitu ya. Bahkan nggak semua alat musik itu diharamkan. Begitu juga kalau berselawat bersama-sama, tapi tidak pakai alat musik, hanya berselawat saja, ya itu menjadi sebuah kesunahan. Atau melantunkan syair-syair seperti banyak yang syair-syair yang sudah dirumuskan, kayak burdah ulama-ulama kita itu banyak apa namanya, ada maulid-maulid ad-dibai, maulid ad-diyaulami, maulid banyak sekali maulid-maulid yang dibaca, barzanji dan lain sebagainya untuk menyanjung sifat-sifat Rasul, kemuliaan-kemuliaan Rasul. Ya, itulah untuk melampiaskan rasa cinta kepada Nabi sebenarnya. Ya, untuk mendekatkan hati kita agar lebih mencintai Nabi. Salah satunya juga dengan membacakan Syama'il Muhammadiyah ini adalah bentuk upaya untuk mendekatkan diri, mendekatkan hati supaya lebih kenal kepada sosok Nabi, supaya hati ini harus lebih haus untuk mencintai Nabi, gitu. Nah, jadi makanya sebenarnya praktik-praktik seperti itu ya kita sih harus bijak dalam bersikap mengikuti sunnah-sunnah juga dan mengikuti syariat-syariat yang diturunkan kepada kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan juga. Yang saya bisa beri komentar terkait dengan beberapa praktik-praktik yang sebenarnya lebih saya tekankan ke situ saja. Ya, kalau misalnya ingin mengikuti sunnah, artinya jangan terlalu lebay juga sampai menyalahi syariat gitu. Ambil yang diperbolehkan. Sebenarnya banyak sunnah-sunnah yang diperbolehkan yang bisa dipraktikkan tanpa harus berlebih-lebihan. Karena banyak sekali kita lihat praktik-praktik apalagi di Jawa itu saya lihat udah pakai sound horeg, joget-joget, terus nggak ada lagi pembatasan antara antara laki-laki dan perempuan. Bahkan orang-orang pacaran itu ikut pengajian, pengajian itu sholat-sholatan, tapi yang datang adalah yang bukan mahram. La ilaha illallah wa billah itu sebenarnya banyak sekali praktik-praktik yang lain seperti itu. Jadi itu yang bikin meresahkan terkadang kita lihat sayang gitu ya. Ya, bukan bikin hati Rasulullah senang, tapi malah bikin hati Rasulullah kecewa. Gitu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Syukron, Ustaz. Afwan. Kemarin ada Bu Meli, mungkin kita review sejenak ya. Kemarin Bu Meli bertanya di grup terkait dengan hukum ro. Hadir Bu Meli? Duh, Meli kayaknya ada lah. Hadir ya? Eh,
nggak ada, nggak Nggak ada ada. ya? Absen kali. Absen. Ya, baik, insya Allah. Ya, ya khair. Nanti insya Allah akan saya jawab di grup saja. Biar Bu Meli bisa melihat, membaca langsung.